Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya semester 6 dalam rangka mengerjakan tugas UTS saya pada mata kuliah Tafsir Tahlili dengan dosen pengampu Dr. Mukhrij Siddiqi MA. Baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai dengan 17. Kemerosotan akhlak menjadi persoalan yang tak pernah selesai. Kasus kedurhakaan anak terhadap kedua orang tuanya sering kali terjadi, yang mana menyebabkan nyawa menghilang. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pedoman seorang anak terhadap kedua orang tua agar bisa dilakukan untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Baik, langsung saja. Di sini saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Baik, langsung saja ke pembahasan uraian tafsir tahlili. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan sesungguhnya Allah telah memerintahkan manusia siapapun untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapapun dan apapun agama kepercayaannya atau sikap dan kelakuan orang tuanya. Nah, jadi di dalam ayat ini terdapat perintah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, siapapun dan apapun agamanya. Ya, jadi di dalam ayat ini juga bermakna ketika kita ingin berbakti kepada kedua orang tua ini bisa dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dengan catatan semampu anaknya tersebut, ya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengalami kesulitan saat mengandung, seperti mengidam, kemudian gangguan psikis, fisik, kemudian melahirkan dan setelah itu menyusuinya. Maka Said Qutb menulis bahwa dengan kemajuan yang dicapai dalam embriologi dapat diketahui secara lahiriah betapa besarnya pengorbanan seorang ibu ini. Jadi pengorbanan seorang ibu yang dilakukan selama masa hamil, selama masa mengandung ini sampai dengan melahirkan ini merupakan suatu hal pengorbanan yang sangat besar. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dikatakan masa mengandung di dalam perut kemudian
hingga menyapihnya ini adalah jumlahnya 30 bulan. Artinya di dalam masa mengandung ini minimal adalah 6 bulan dan juga menyapihnya adalah 24 bulan, yaitu atau disebut juga dengan 2 tahun. Yang mana ayat ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan ASI dan perhatian dari sang ibu kepada anaknya dari masa pertumbuhan hingga perkembangan jiwanya. Kemudian hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Yang artinya ini ketika ia sampai dewasa. Yang dimaksud dengan dewasa ini adalah sempurna kekuatan fisik dan psikisnya, yang mana anak tersebut terus berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun ia telah memiliki anak dan juga istri. Kemudian qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang mana dikatakan di dalam tafsir Al-Misbah pun masa dewasa ini yang dimaksud ini ketika umur 30 sampai 40 tahun ia berdoa agar pengabdiannya semakin bertambah, memberi kesadaran untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Kemudian uraian tafsir tahlil selanjutnya, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Nah, mereka adalah orang yang kami terima amal kebaikan mereka, kami ampuni kesalahan mereka, dan termasuk penghuni surga. Yang dimaksud mereka ini adalah Abu Bakar dan lainnya, dengan ciri-ciri suka bertaubat, kemudian kembali ke jalan Allah, dan juga memperbaiki kesalahan dan beristighfar. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Mereka adalah orang yang diberikan ampunan atas segala kesalahan dan kejahatan mereka. Fi ashabil jannah, mereka itu termasuk dari para penghuni surga. Nah, fi ashabil jannah ini menjadi hal atau kata keterangan yang dimaksud adalah mereka ini adalah para penghuni surga. Kemudian wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Demikianlah hukum yang berlaku bagi mereka di sisi Allah sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya, yaitu mereka para yang bertaubat. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan di dalam ayat lain, di dalam surat At-Taubah ayat 72, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam ayat yang lain, yakni firman-Nya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ini akan mendapatkan surga. Maka di ayat ini terdapat kontekstualisasi menjadi sebaik-baik manusia, karena orang yang memiliki sifat seperti Abu Bakar tadi ini akan mendapatkan kemuliaan. Segala amal baik akan diterima dan kesalahan keburukan pun akan diampuni. Nah, kemudian Allah menyifati orang yang berdoa di dalam ayat 15 ini, ia memohon akan 3 aspek penting. Yang pertama, kebahagiaan jiwa, kemudian kebahagiaan badan, dan juga kebahagiaan eksternal. Kemudian Allah mendahulukan syukur daripada amal dengan maksud menyadarkan manusia ketika manusia melakukan amal sholih ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah. Maka manusia di sini hendaklah untuk bersyukur atas hal tersebut. Kemudian walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, dan orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya dengan perkataan cis di sini merupakan perkataan yang buruk. Kemudian ata'idani an ukhraja wa qad khalatil qurun. Apakah kamu memperingatiku akan hari kebangkitan padahal kaum terdahulu belum dibangkitkan? Kedua orang tua itu berkata, celakalah kamu, berimanlah kepada Allah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim dikatakan bahwa ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu belaka. Di dalam ayat ini terdapat asbabun nuzul yang mana berkaitan dengan Abdurrahman bin Abi Bakar sebelum masuk Islam. Orang tuanya selalu mengajaknya agar ia masuk Islam tetapi selalu mendapatkan penolakan. Maka terdapat kontekstualisasi kata uffin di sini ada banyak maknanya. Apa saja? Yang pertama, merendahkan melalui perkataan dan perbuatan, kemudian enggan berkomunikasi dan menyinggung perasaan kedua orang tua, kemudian menggerutu karena jengkel, kemudian merasa jijik karena mencium baunya, kemudian tidak bersegera
memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya. Kemudian terdapat munasabah antar ayat, yang mana ayat 15 ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman yang istiqomah. Kemudian setelahnya menerangkan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tuanya dengan berbuat baik dan mendoakan. Dan juga terdapat munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, yakni surat Al-Ahqaf dengan surat Al-Jasiyah. Yang mana surat Al-Jasiyah ini menjelaskan tentang tauhid, kemudian ancaman bagi orang-orang musyrik, dan juga balasan kebaikan bagi orang yang beriman. Kemudian setelahnya di dalam surat Al-Ahqaf menjelaskan tentang hal-hal yang serupa ditambah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.